Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam sukacita. Saya, Pastor Habel Jadera, moderator LP3KD, Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Pesparani Katolik Keuskupan Bogor. Pertama-tama ingin mengucapkan profisiat kepada semua peserta Lomba Pesparani Daring yang bertema Kidung Keluarga di Tengah Pandemi. Antusiasme Anda sekalian menandakan bahwa pandemi Corona tidak dapat menghalangi bahkan membatasi atau menghilangkan kreativitas, tetapi kreativitas yang utama adalah kreativitas untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya dan juga tim dengan penuh kebanggaan ingin mengucapkan dan mengumumkan pemenang-pemenang lomba tersebut. Dan semua pemenang lomba tersebut, keputusan juri itu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang tidak menang, jangan berkecil hati. Semua partisipasi Anda sangat-sangat berpengaruh. Bukan hanya untuk gereja, tetapi terutama untuk diri Anda sekalian. Salam Pesparani, salam misioner. Tuhan memberkati. Salam sukacita. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Perkenalkanlah kami dari tim koordinator lomba penutur kitab suci menyampaikan hasil-hasil lomba. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah berpartisipasi dalam lomba ini. Memang lomba ini belum banyak pesertanya, baru ada 5 orang. Tetapi ini sungguh suatu hal yang membahagiakan bagi kami karena lomba ini baru pertama kali diadakan. Dalam lomba ini sebagai juri adalah Romo Agustinus Adi Indiantono dari Komisi Kitab Suci Keuskupan Bogor dan juga Ibu Ana Ambar dari Sekolah Bunda Hati Kudus Kota Wisata. Kepada beliau berdua kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekarang tiba saatnya saya mengumumkan penilaian dari tim juri. Lomba ini barangkali paling menyenangkan semua karena semua peserta akan menjadi pemenang. Nah, sebagai juara harapan kedua adalah Josephine Jessica Kristi Waluya dari Paroki Santo Matias Cinere dengan nilai 449. Kemudian juara harapan pertama Lakeisha Pratna Patricia dari Paroki Katedral TMB Bogor dengan nilai 453. Sebagai juara ketiga adalah Valentino Russell Blesley dari Paroki Santo Yakobus Rasul Megamendung dengan nilai 485. Juara kedua Brita Lasar Rauli Simamura dari Paroki Santo Herculanus Depok dengan nilai 500. Dan sebagai juara pertama adalah Keisha Odeta Sihombing dari Paroki Santo Herculanus Depok dengan nilai 510. Demikian profisiat kepada para pemenang. Selamat. Teruslah untuk menyukai membaca kitab suci. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Hari ini saya ingin bercerita nih bersama teman-teman semua. Kisah kali ini tentang seorang Samaria yang baik hati. Kisah ini diambil dari kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Nah, teman-teman pasti udah penasaran ya? Dengerin aku bercerita ya. Pada suatu hari ada seorang ahli Taurat yang ingin mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus pun menjawab, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawabnya, "Ya Yesus, ada 2 hal. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Yang kedua,
Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jawab Yesus, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, ia berkata kepada Tuhan Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia itu? Jawab Yesus, Adalah seorang dari Yerusalem ke Yeriko pergi untuk turun. Orang itu jatuh ke dalam tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya. Sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kemudian ada seorang imam sedang lewat di situ. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya begitu saja dari seberang jalan. Tolong, sakit. Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Tolong, sakit. Lalu datanglah Samaria. Seorang Samaria ini, ketika melihatnya, hatinya dipenuhi oleh belas kasihan dan tergeraklah hatinya. Ia menghampirinya, membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Lalu ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya pergi ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik tempat penginapan tersebut. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kamu belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya besok setelah aku kembali. Nah teman-teman, Tuhan Yesus bertanya nih, menurut teman-teman, siapakah dari antara ketiga orang itu yang sesamanya manusia? Yang menunjukkan belas kasihan, yaitu orang Samaria. Tuhan Yesus pun menjawab, Pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil dari kitab Lukas. nah cerita kali ini sudah selesai nih teman-teman. Menurut teman-teman, pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Hah? Ya, betul sekali. Kita harus saling mengasihi sama manusia ya, tanpa harus membeda-bedakan. Walaupun ia musuh kita sekalipun, kita harus tetap mengasihi dan berteman. Terlebih-lebih di masa seperti ini, kita harus saling mengasihi, berdoa, berbagi kepada semua orang nih. Stay home and stay healthy. Sampai ketemu bersama aku di lain waktu dan di lain cerita ya. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus berkati.